yazirun. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah berikan gambaran kepada kita bagaimana keadaan orang yang mengingkari hari berbangkit di saat mereka benar-benar dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan, walau tara, dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Allah, maka Allah berfirman kepada mereka, bukankah kebangkitan ini benar adanya? Orang yang mengingkari hari berbangkit di saat dihadapkan ke hadapan Allah, Allah langsung tanya, inilah hari yang kalian ingkari. Bapak dan Ibu, ini gambaran bahwasanya apa yang terjadi di dunia ini, di hari akhirat, di saat kita dihadapkan ke hadapan Allah, kita ingat semuanya. Ini bukti. Di saat di dunia mereka mengingkari, di akhirat di saat mereka dihadapkan dan mereka benar-benar dibangkitkan, coba tanya, inilah hari kebangkitan yang kalian ingkari. Ini benar saya kalian berhadap dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab, masih ada saja mereka beralasan. Sungguh benar. Qalu bala wa rabbina. Benar ya Allah. Apa gunanya pengakuan saat itu? Apa gunanya di saat benar apa yang mereka ingkari mereka rasakan? Tidak ada lagi gunanya. Sungguh benar ya Allah. Lalu Allah menjawab, karena itu qalu bala wa rabbina qala fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Karena kalian mengingkari hari ini, maka rasakanlah azab. Ini orang kafir, orang yang mengingkari dan orang yang mengimani bahwasanya tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Bapak dan Ibu, kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman menceritakan adanya orang yang mengingkari hari berbangkit, adanya orang yang mengingkari terjadinya hari kiamat. Wa idza qila inna wa'dallah, ini dalam surat Al-Jathiyah ayat 32, wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Surat Al-Jathiyah ayat 32, yang artinya, dan apabila dikatakan kepada kalian, ini orang-orang kafir, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Tidak tahu apa hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Ada apa enggak ya? Dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Enggak ada hari akhirat itu. Ini Allah ceritakan bahwasanya ada di antara orang dari manusia itu yang mengingkari hari kiamat. Adapun kita kaum muslimin, itu merupakan sebagaimana yang kita jelaskan, merupakan salah satu pondasi dari keimanan kita. Kalau keimanan, kalau ada keraguan, ingat ya, kalau ada keraguan bahwasanya hari kiamat itu tidak ada atau mereka-reka, bisa dunia sebesar ini akan hancur? Kok bisa manusia yang begitu banyak ini akan hilang, dihancurkan oleh Allah SWT? Kita harus bersihkan hati kita dari hal seperti itu. Mesti ada dalam hati kita bahwasanya semua yang ada di alam ini akan hancur, akan berakhir. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim mesti meyakini bahwasanya hari kiamat akan datang. Yang kedua,
Bahwasanya yang pertama tadi kita mesti meyakini, yang kedua hari kiamat itu merupakan salah satu hal yang gaib. Harus kita ketahui, suatu hal yang gaib yang telah dijelaskan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menyatakan hal itu. Dan juga banyak sunnah dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya kiamat itu tidak ada satupun yang tahu kapan waktunya. Dan ini merupakan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip kaum muslimin secara keseluruhan, bahwasanya tidak ada satupun makhluk sampai pun para malaikat yang menyampaikan wahyu, perantara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul. Malaikat Jibril enggak mengetahui kapan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Itu adalah rahasia Allah. Tidak satupun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya, sampai pun para malaikat dan juga para nabi, dengan suatu hikmah, dengan tujuan, dengan satu hikmah yang besar, sebagaimana dalam ayat dalam surat Thaha ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kulla nafsin bima tas'a. Ini surat Thaha ya, ayat 15. Allah berfirman, innas sa'ah, sungguhnya hari kiamat itu, hari akhirat itu, atiyah, pasti kedatangannya, akan datang. Akadu ukhfiha, aku merahasiakannya, kata Allah. Aku merahasiakannya. Rahasiakan apanya? Merahasiakan kedatangannya, waktu kedatangannya. Aku rahasiakan dengan tujuan litujza kullu nafsin bima tas'a. Jadi orang yang beramal, orang yang beramal soleh itu benar-benar keluar dari hatinya, benar-benar hasil dan buah dari keimanannya, bukan karena mengetahui bahwasanya besok hari kiamat. Bukan. Dia melakukan ketaatan, melakukan sholat berjamaah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi, bersedekah, melakukan berbagai macam amal soleh, itu betul-betul tanbu'u, betul-betul adalah hasil dari keimanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala karena keimanannya tadi. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Bukan karena dekatnya hari kiamat. Bil munasabah, ada suatu salah seorang ulama salaf, di biografinya diceritakan, ini dia termasuk ulama perawi hadis ya. Ini kaitannya dengan tadi, bahwasanya dia orang itu beramal bukan karena loh tahun 2012 kiamat kita mesti banyak beramal, bukan karena itu, karena iman. Coba lihat, saking banyak ibadahnya, saking banyak ketaatannya yang muncul karena kuatnya keimanan beliau. Ini perawi hadis yang menulis biografinya membuat suatu istilah. Si fulan itu kalau diberitahu kepadanya, hai si fulan, ingat sekarang ini malaikat maut sudah ada di hadapan di pintu Anda.
Kita ini kalau sudah dikatakan itu kan kita nggak ada lagi waktu makan, nggak ada lagi waktu bermain. Udah, kalau bisa 24 jam itu sholat aja isinya. Coba lihat ini ulama. Idza qila lahu anna malakal mauti bibabihi lam yazid minat ta'ati syai'an. Ulama ini kalau dikatakan bahwasanya malaikat maut sudah datang untuk mencabut nyawanya, sudah berada di depan pintunya, dia tidak sedikit pun menambah amalnya karena sudah banyak. Dan dia beramal bukan untuk menunggu maut, tapi dia beramal itu memang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yazid minat ta'ati syai'an. Amal solehnya itu, kebaikan-kebaikan yang lakukan itu benar-benar muncul dari keimanan. Ini rahasia Allah. Allah merahasiakan hari kiamat itu agar kita beramal benar-benar penuh dengan kesadaran, penuh dengan keikhlasan bahwasanya kita betul-betul memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Haqqullahi 'alal 'abid an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Itu hak Allah. Kita beribadah semata-mata kepadanya, bukan karena dekatnya hari kiamat. Jadi begitu. Ini dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya hari kiamat itu pasti datang. Hanya saja apa? Waktu kedatangannya itu kapan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah. Bapak dan Ibu, banyak ayat-ayat yang menjelaskan hal seperti ini. Kalau kita buka Al-Quran, saya di sini menukilkan 1, 2, 3 ayat seputar masalah kedatangan hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam 3 ayat ini menyatakan bahwasanya hari kiamat itu tidak satu pun yang mengetahui, siapa pun makhluknya. Dalam Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 63, juga dalam surat Al-A'raf ayat 187, yang bunyinya dalam surat Al-Ahzab 63 Allah mengatakan yas'alukan nasu, yang bertanya-tanya kedatangan hari kiamat ini sudah dari dulu. Semua manusia ini penuh dengan penasaran. Allah kabarkan bahwa hari kiamat itu datang karena mereka takut nanti kalau datang hari kiamat mereka belum ada beramal. Lalu bertanya, kapan Rasulullah hari kiamat itu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul, Allah jelaskan kepada Nabi, qul innama ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Artinya, manusia bertanya-tanya kepadamu, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Kapan datangnya? Kalau udah tahu kan dekat atau masih lamanya, kita kalau masih lama ya tenang-tenang saja. Yang berjudi ya silakan berjudi dulu sebelum datang hari kiamat. Sekarang kan masih 3 tahun, 2012, sekarang 2010 masih 2 tahun ya. Silakan beramal, lakukan apa yang kalian inginkan. Ini manusia. Inilah sifat dari manusia. Benar-benar ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita lisan, Allah berikan kita berbagai macam nikmat sebagai fasilitas untuk mencari kebenaran. Allah jelaskan, ini jalan kebenaran, ini jalan menuju neraka, dan ini jalan menuju surga. Pilih. Yang orang namanya manusia, nafsu itu terbagi 3. An-nafsul ammaratu bis-su',
Itu pada umumnya kita. Nafsu itu cenderung untuk menggeret kita melakukan berbagai macam keburukan, kejahatan. Banyak. Seperti tadi malam di Jubail saya jelaskan, lidah saja itu berbagai macam dosa yang bisa dilakukannya. Bahkan sampai bisa menyeret kita ke dalam jurang neraka. Kita singgung lagi, innal abda, kata Rasulullah SAW menceritakan ada seorang manusia itu, seorang hamba itu, la yatakallamu bil kalimah. Ini lidahnya. Baru lidah, belum tangan, belum yang lain, belum pendengaran, belum mata. Satu ucapan yang diungkapkan oleh lidah, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha bala. Kita anggap itu sepele. Kalimat yang kita ungkapkan tadi, yang kita ucapkan tadi, kita anggap hal yang sederhana saja. Karena tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kalimat tersebut akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebaliknya juga ada kalimat yang mengangkat derajat kita, seperti yang dijelaskan dalam hadis bahwasanya tingkat tertinggi dari keimanan adalah mengatakan la ilaha illallah. Jadi Bapak dan Ibu, manusia itu, dan sampai sekarang, dan sampai datang hari kiamat, pasti akan ada orang yang merama-rama kapan datangnya hari kiamat. Orang manusia di zaman Rasulullah yang langsung nanyakan kepada Nabi itu, mereka ingin meramal. Sebenarnya mereka ingin meramal. Kalau seandainya tidak ada Nabi, mereka akan pastikan, nah kiamat akan datang pada tahun segini. Tapi Nabi ada, mereka ingin jawabannya dari Nabi. Mereka ingin jawaban pasti dari Nabi bahwasanya hari kiamat itu hari H. Hari Jumat, hari ini. Itu yang mereka inginkan. Agar ada persiapan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi, Qul innama ilmuha indallah. Kapan hari kiamat? Kapan waktunya terjadi? Pengetahuannya adalah hak Allah, adalah ilmu prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tahu. Kalian yang bertanya, kata Allah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, kata Allah, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Sebenarnya kalau kita ingin mengadakan persiapan, sudah cukup ayat ini. Allah sendiri kabarkan bahwa kiamat itu akan dekat. Nunggu apa lagi? Nunggu apa lagi? Allah sendiri mengatakan bahwasanya la'alla as-sa'ata takunu qariba. Kiamat itu sudah dekat. Nah, kamu sediakan persiapannya, jangan tunggu waktunya. Kalau mau udah dekat, ya siapkan, adakan persiapan. Satu ayat. Ayat yang lain bunyinya seperti sama, senada. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Seterusnya. Ada yang penting, thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Di sini Allah tegaskan lagi. Ingat nih, Allah tegaskan lagi bahwasanya hari kiamat itu kedatangannya tiba-tiba. Arti dari ayat ini, mereka menanyakan kepadamu, kepada Nabi Muhammad masih,
Mereka nggak puas jawaban tadi. Mereka ingin jawaban yang pasti juga. Tanyakan lagi kepada Nabi, bilakah terjadinya hari kiamat? Kata Nabi, sungguhnya, katakanlah Muhammad, sungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah hak Allah, ilmu Allah. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak satu pun yang menjelaskan, menetapkan datang hari kedatangannya kecuali Allah. Thaqulat fis samawati wal ard. Ini gambaran hari kiamat. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan bumi. Membuat semua orang panik. Semua orang bagaikan orang gila. Jangan jauh-jauh ya. Kita lihat saja gambaran gelombang tsunami. Kecil. Bagaimana keadaan manusia ingin membebaskan, menyelamatkan diri. Bapak lupa anaknya. Anak lupa orang tuanya. Suami lupa istrinya. Ingin selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah agama Islam, mengabarkan kepada kita gambaran tentang bagaimana proses hari kiamat itu dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW dalam Sunnah. Ini thaqulat fis samawati wal ard, membuat huru-hara, ketidaktenangan, panik dan lain sebagainya. Gambaran hari kiamat. La ta'tikum illa baghtah. Ini ketegasan dari Allah. Kalau seandainya ditetapkan waktunya, bukan tiba-tiba artinya, maknanya. Dan kedatangan hari kiamat itu, kata Allah, ta'tikum baghtah. Kedatangannya tiba-tiba. Tidak satu pun yang menyangka. Tidak satu pun dari makhluk yang menyangka kedatangannya. Ini ayat yang kedua. Yang ketiga, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, seperti yang sebelumnya. Fima anta min dzikraha, apa? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Artinya ilmunya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi apa? Tugas Nabi, innama anta munziru man yakhshaha. Nabi tugasnya hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada kiamat itu. Tugas Nabi itu bukan untuk mengabarkan waktu kedatangannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, juga ada ketegasan dari Allah dalam Al-Quran tentang kedatangan hari kiamat ini, bahwasanya itu tiba-tiba. Dalam surat Muhammad, ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat. Di saat itu Allah berikan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Allah kabarkan bahwasanya hari kiamat itu ada tanda-tanda sebelum datangnya. Kalau kita ingin persiapan atau mempersiapkan diri, tentunya sudah ada dalil atau hujah bagi kita bahwasanya hari kiamat itu akan dekat. Kenapa? Ini tanda-tandanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwasanya ada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kata Allah, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat. Mereka yang bertanya-tanya ini karena mereka menunggu, ingin membuktikan kebenaran berita dari para rasul. Ini adalah akibat dari kekufuran, akibat dari lemahnya iman. Benar tidak hari kiamat itu ya?